percaya bahwa sumpah janjang yang dilakukan di Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dikenal sangat gawat dan memiliki konsekuensi yang berat, sehingga tidak sembarang orang berani melakukannya, terutama bagi mereka yang berniat menutupi kebenaran. Pernah Anda mendengarkan ucapan, "Sumpah jajang bagaimana?" Hal itu diucapkan sebagai wujud perlawanan seseorang ketika tidak melakukan kebohongan, tetapi didesak dan tetap dicurigai. Pemirsa, ungkapan itu adalah sebuah kode atau penggambaran akan kegawatan sumpah janjang, di mana terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap dampak spiritual dan mistis dari sumpah tersebut. Sumpah janjang biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mencari dan membuktikan kebenaran ketika jalur hukum atau cara lain sudah tidak membuahkan hasil. Konon, setelah sumpah dilakukan, kebenaran pasti akan segera terungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini sejalan dengan pepatah Jawa, becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan diketahui, yang jelek pun akan kelihatan. Bagi orang yang berbohong atau sengaja menutupi kebenaran saat melakukan sumpah, dipercaya akan menanggung akibat buruk atau bencana di kemudian hari. Sumpah ini melibatkan tempat yang disakralkan, yaitu makam Janjang, Punden Janjang, yang merupakan makam leluhur desa, Pangeran Jatikusumo dan Jatiswara. Melanggar sumpah di tempat yang dianggap keramat ini diyakini akan mendatangkan kutukan atau musibah besar, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Untuk itu ada yang menyarankan, karena konsekuensinya yang dipercaya sangat nyata dan berat, sumpah ini hanya dilakukan untuk kasus-kasus yang benar-benar gawat dan krusial, di mana diperlukan kepastian hukum dan spiritual yang absolut. Ketakutan akan dampak negatif inilah yang membuat orang-orang yang bersalah dan yang memang berbohong akan sangat berhati-hati dan takut untuk mengambil sumpah ini. Intinya, sumpah janjang adalah semacam ujian spiritual di mana orang yang berbohong akan dihakimi bukan oleh manusia, melainkan oleh kekuatan gaib yang berdiam di tempat keramat tersebut. Keyakinan inilah yang menjadikannya begitu gawat dan menakutkan bagi siapapun yang mencoba menyembunyikan fakta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kemana Anda akan berakhir pekan di kali ini? Yuk, datang ke Blora yang banyak pilihan bagi Anda untuk menikmati keindahan alam yang mempesona. Selain ada pilihan Gua Terawang di Kecamatan Todanan, ke Kampung Samin di Sambongrejo, Kecamatan Sambong. Jika Anda ingin belajar kejujuran dan kesederhanaan, Waduk Greneng di Kecamatan Tunjungan juga menjadi pilihan yang tidak kalah menariknya. Atau berwisata biologi ke Sumur Minyak Angguk di Ngelobo yang bak desasnya Indonesia, dan sejumlah pilihan destinasi wisata lainnya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri destinasi wisata spiritual, yakni Punden Janjang yang ada di Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Pemirsa, inilah sebuah simbol spiritual yang menyimpan legenda kental tentang leluhur, kesetiaan, dan keadilan tradisional. Punden Janjang yang menjadi lokasi dimakamkannya Pangeran Jatikusumo, Pangeran Jatikusworo, dan Nyi Randa Kuning telah lama menjadi tujuan utama para peziarah dari berbagai daerah dan kepercayaan. Bagi warga Blora dan sekitarnya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Sumpah Janjang, sebuah tradisi sumpah penentu kebenaran, the old tradition to determine truth.
Dalam masyarakat adat, seringkali terdapat tradisi sumpah yang digunakan sebagai cara terakhir untuk membuktikan kebenaran suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan bukti fisik. Salah satunya, sumpah janjang. Bagi yang mempercayainya, ketika seseorang yang berusaha menutupi sebuah kebenaran, saat ditantang, diajak untuk sumpah janjang, dipastikan akan luluh dan tidak berani. Sedemikian keramatkah sumpah janjang? Wallahu a'lam bishawab. Makam Jati Kusumo dan Jati Semoro terletak di Desa Janjang, Kecamatan Jiken, kurang lebih sekitar 31 km ke arah tenggara dari Kota Blora, atau kurang lebih 10 km dari Kecamatan Jiken. Mudah dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pemirsa, Desa Janjang di Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora bukan sekedar wilayah geografis, melainkan sebuah simpul spiritual yang menyimpan legenda kental tentang leluhur, kesetiaan, dan keadilan tradisional. Viewers, this is a spiritual node that holds a strong legend about ancestors, loyalty, and traditional justice. Punden Janjang, the burial place of Prince Jati Kusumo, Prince Jati Kuswara, and Yi Randa Kuning, has long been a prime destination for pilgrims from various regions and faiths. For residents of Blora and the surrounding area, the oath to determine truth is likely familiar. It's a tradition of swearing oaths, the oath to determine truth. In traditional communities, oaths are often used as a last resort to prove the truth of a matter that cannot be resolved with physical evidence. One such tradition is the Oath of Janjang. Believers believe that when someone who tries to conceal the truth is challenged, invited, to swear an oath of Janjang, they will surely yield and not dare. Is the Oath of Janjang so sacred? And Allah knows best. The tombs of Jati Kusumo and Jati Swara are located in Janjang village, Jiken district, approximately 31 kilometers southeast of Blora city, or approximately 10 kilometers from Jiken district, easily accessible by both two-wheeled and four-wheeled vehicles. Viewers, Janjang village in Jiken district, Blora Regency, is not just a geographical location, but a spiritual hub steeped in legends about ancestors, loyalty, and traditional justice. Punden Janjang yang menjadi lokasi dimakamkannya Pangeran Jati Kusuma, Pangeran Jati Kuswara, dan Nyi Randa Kuning telah lama menjadi tujuan utama para peziarah dari berbagai daerah dan kepercayaan. Janjang merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi dua pangeran bersaudara dari Kerajaan Pajang, Pangeran Jati Kusuma dan Pangeran Jati Kuswara. Konon, keduanya adalah pengembara yang diutus mencari pusaka Kerajaan Pajang yang hilang. Menurut penuturan sejumlah pihak, Eyang Jati Kusuma dan Eyang Jati Kuswara, yang kemudian dikenal sebagai Mbah Janjang, merupakan sosok yang fokus pada penyebaran kebaikan dan ilmu spiritual tanpa meninggalkan keturunan. Mereka dimakamkan berdampingan setelah wafat. Bersama mereka, dimakamkan pula Nyi Randa Kuning, seorang wanita dari desa Bleboh yang jatuh hati kepada Pangeran Jati Kusuma. Walaupun lamarannya ditolak, Nyi Randa Kuning tetap setia mengabdi hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di dekat sang pangeran. Kisah cinta tak terbalas Nyi Randa Kuning ini melahirkan mitos adat yang unik di Janjang, pantangan pernikahan antara warga desa Janjang dengan desa Bleboh atau Ngelebur. Jika larangan ini dilanggar, mempelai harus melalui prosesi adat tertentu, termasuk keharusan wanita Ngelebur atau Bleboh yang mengajukan lamaran terlebih dahulu, mencontoh kisah Nyi Randa Kuning. Wallahu a'lam bishawab. Kisah dan kepercayaan ini tampaknya sudah tidak terdengar lagi. Jelasnya, ada seorang tokoh masyarakat di desa Bleboh, masih satu rumpun dengan desa Janjang, saat ini berempati untuk memikirkan dan merancang bagaimana potensi wisata religi Janjang ini
bisa menjadi salah satu wisata andalan di Kabupaten Blora. Adalah Bagong Suarsono, salah satu tokoh yang warga desa Bleboh itu. Dia menyatakan potensi wisata spiritual Janjang ini sangat luar biasa jika benar-benar digarap profesional. Apalagi saat ini bersamaan Jalan Cabak Ngelebur Bleboh tengah dibangun dan diperkirakan tahun ini akan selesai. Sarpras jalan yang tuntas ini merupakan peluang untuk menggarap situs Janjang ini. Saya akan ingin ikut urun rembuk dan merencanakan, tandas Bagong Suarsono baru-baru ini. Satu hal yang mungkin perlu dipikirkan bagaimana men-setting agar kebutuhan air bersih di Desa Janjang tidak lagi menjadi kendala bagi warga. Menurut Bagong, sebenarnya ada mata air di Desa Janjang yang jika dikelola, dibangunkan tower, akan mencukupi untuk kebutuhan warga satu Desa Janjang. Diperkirakan tidak membutuhkan dana besar, sekitar 100 juta sudah bisa untuk membangun tower. Jadi nantinya, mata air yang ada dinaikkan ke tower, setelah itu memakai gravitasi semuanya beres. Artinya, air tidak lagi menjadi persoalan warga Desa Janjang. Jelas Bagong Suarsono baru-baru ini. Adalah Gatot Pranoto, salah satu pemerhati sejarah budaya di Blora. Keberadaan situs Janjang perlu diperhatikan menyusul nanti terkoneksinya Jiken Bojonegoro. Artinya, demikian Gatot, jangan sampai dengan terkoneksinya Jiken Bojonegoro Jawa Timur itu akan menggerus tradisi yang ada di masyarakat Blora. Salah satu di antaranya situs Janjang. Dengan apa? Menurut Gatot salah satunya dengan hadirnya pemimpin di setiap acara budaya yang ada di Desa Janjang. Dengan cara itu, masyarakat akan merasa bangga karena pejabat juga memperhatikan dengan ikut hadir di acara-acara tertentu, jelasnya. Dan ini juga sudah dilakukan oleh pemangku jabatan yang ada di Blora saat ini. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, juga selalu hadir di acara-acara yang diadakan di Janjang. Salah satunya saat acara Manganan Janjang. Bahkan saat dalam rangka memperingati hari jadi, Bupati, Wakil Bupati, dan unsur Forkopimda juga melakukan ziarah ke makam Mbah Janjang, yaitu Jati Kusumo dan Jati Suworo di Desa Janjang, Kecamatan Jiken. Wakil Bupati Blora saat ini, Haja Sri Setiarini, juga beberapa kali hadir berziarah ke makam Janjang yang merupakan makam putra Pangeran Pajang sekaligus ulama yang menyebarkan agama di Kabupaten Blora. Dengan penuh hormat, para pejabat yang ada di Blora mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi besar bagi daerah ini. Semangat kebersamaan dan nilai-nilai luhur budaya tetap menjadi fondasi dalam melangkah ke depan. Kawasan makam keramat ini tak pernah sepi. Selain kunjungan peziarah rutin, tingkat keramaian memuncak saat tradisi tahunan sedekah bumi atau Manganan Janjang digelar pada setiap Jumat Pon setelah panen raya atau pada bulan Ruah. Ritual ini merupakan bentuk penghormatan dan syukur kepada leluhur. Keistimewaan makam Janjang juga terlihat dari pemenuhan nazar yang sering dilakukan dengan mementaskan pertunjukan wayang krucil khas Janjang. Wayang ini dianggap keramat dan merupakan peninggalan para pangeran. Wayang krucil Janjang menampilkan lakon-lakon dari cerita lokal seperti Babat Blora atau legenda Tiga Serangkai Soreng. Ia mengisahkan perjuangan para pangeran. Beberapa tokoh wayang keramat tersebut meliputi Wayang Panji, Wayang Brojol, Wayang Kiai Kuripan, Wayang Nyi Sekentir. Menariknya, konon wayang keramat ini memiliki kehendak sendiri. Mereka menolak dibawa dengan berjalan kaki atau digendong saat hendak dipentaskan. Selain itu, tokoh Punokawan, Semar, Belentik, dan layang-lain dalam wayang ini dianggap sangat sakral dan selama pertunjukan pun tetap terbungkus kain mori putih, tidak boleh dilihat langsung. Kembali di persoalan Sumpah Janjang yang melegenda di Blora. Janjang juga dikenal sebagai lokasi peradilan spiritual tradisional yang dikenal sebagai Sumpah Janjang. Acara ini merupakan sarana terakhir untuk mencari kebenaran yang tidak dapat diungkap melalui jalur hukum biasa. Dalam perkembangannya, Sumpah Janjang masa kini sering disamakan dengan istilah Sumpah Pocong. Masyarakat setempat meyakini kebenaran yang dicari melalui Sumpah Janjang akan segera terungkap dalam waktu singkat, paling lama 3 bulan. Hal ini sejalan dengan pepatah Jawa, becik ketitik, alo ketoro.
yaitu yang baik akan diketahui, yang jelek pun akan kelihatan. Jika memang tidak becik atau olo, jangan sekali-sekali berani diajak untuk sumpah janjang. Warisan spiritual dan budaya Mbah Janjang ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Blora, menjadikannya salah satu situs paling dihormati meskipun akses menuju ke sana menantang. Makam Janjang yang terletak di Desa Janjang merupakan tempat dimakamkannya Pangeran Jatikusuma dan Pangeran Jatikuswara serta Nyi Randa Kuning yang setia mengikuti perjalanan sang pangeran. Makam tersebut sampai sekarang banyak dikunjungi oleh para peziarah. Setiap tahun diadakan upacara sedekah bumi yang dilaksanakan pada hari Jumat Pon. Di samping itu, makam tersebut juga sering dipergunakan untuk melepas nazar yang bisa dilaksanakan dengan acara mementaskan pertunjukan wayang krucil khas Janjang dengan menampilkan wayang keramat ciptaan sang pangeran yang terdiri dari lakon wayang Panji, wayang Brojol, wayang Kiai Kuripan, dan wayang Nyi Sekenter. Konon, wayang tersebut tidak mau dibawa dengan berjalan kaki atau digendong. Selain itu, makam Janjang juga sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan peradilan tradisional yang dikenal dengan istilah Sumpah Janjang. Acara tersebut biasanya dilakukan dalam rangka untuk mencari kebenaran yang sudah tidak bisa dilakukan dengan jalan lain. Sumpah Janjang zaman sekarang disebut dengan istilah Sumpah Pocong. Legenda Punden Janjang terkait dengan cerita tentang kisah perjalanan Pangeran Jatikusuma dan Pangeran Jatikuswara dalam pengembarannya untuk mencari pusaka kerajaan Pajang yang hilang. Konon setelah berpisah dengan ketiga saudaranya yang melanjutkan perjalanan ke arah timur, antara lain Pangeran Anom dan Pangeran Jatikuswara, Pangeran Jatikusuma dan Pangeran Jatikuswara melanjutkan perjalanan ke arah utara, yang jalannya cukup sulit karena terhalang oleh sungai yang curam. Pangeran Jatikusuma dengan kesaktiannya lalu menciptakan sebuah jembatan dalam sekejap. Jembatan dari tanah yang menghubungkan dua tebing sungai sudah jadi. Tempat tersebut lalu dikenal dengan sebutan Wat Lemah. Konon di seberang jembatan ada tempat yang dianggap patut untuk bertapa. Maka kedua pangeran tersebut berhasil membuat masjid di Desa Genjang dekat Ngelebur. Selama dalam pembuatan masjid, kedua pangeran tersebut selalu didatangi seorang wanita cantik dari Desa Mleboh bernama Nyi Randa Kuning. Konon Nyi Randa Kuning ingin agar diperkenankan mengabdi sebagai selir sang pangeran, tetapi ditolaknya. Tetapi dia hanya diperbolehkan tinggal di situ. Sebelum masjid selesai dikerjakan, kedua pangeran tersebut segera meninggalkan tempat untuk bertapa di Desa Janjang. Selama bertapa, Nyi Randa Kuning tetap setia menunggu sampai akhir hayatnya. Akibat dari perbuatan Nyi Randa Kuning menjadikan orang dari Desa Mleboh dan Desa Ngelebur tidak boleh menikah dengan orang dari Desa Janjang. Seandainya terpaksa harus terjadi, maka kedua mempelai harus bersedia terlebih dahulu tidur bersama, baik di Desa Ngelebur maupun Desa Mleboh. Selain itu juga berlaku adat bahwa wanita Ngelebur atau Mlebohlah yang mengajukan lamaran terlebih dahulu, seperti halnya kisah yang dijalani Nyi Randa Kuning. Mengupas asal-usul Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, tentunya banyak ragam mitos maupun cerita turun-temurun yang mewarnainya. Hal ini konon tak terlepas dari legenda kekuatan spiritual Mbah Janjang, Sumpah Janjang, dan budaya Janjang yang sudah tidak asing bagi masyarakat Blora. Desa Janjang dianggap memiliki sejarah panjang tentang leluhur atau nenek moyang sebagian masyarakat Blora, di mana di puncak bukit desa terdapat kawasan pesarean atau makam yang disakralkan. Tak heran jika ada pemilihan calon pejabat, pejabat terpilih, pejabat dari luar daerah hingga warga yang memahami cerita turun-temurun tentang Mbah Janjang menyempatkan berkunjung ke makam Mbah Janjang sebagai rasa hormat terhadap nenek moyang mereka. Banyak cerita turun-temurun terkait Mbah Janjang yang belum sempat terbukukan hingga kini. Di dalam pesarian Mbah Janjang ini ada beberapa makam lainnya, antara lain pesarian Eyang Jatikusumo dan Eyang Jatisworo. Keduanya dikenal dengan sebutan Mbah Janjang. Konon Eyang Jatikusumo dan Eyang Jatisworo sebagai pengembara selalu ingin berbagi kebaikan. Mereka sempat mampir ke Desa Ledok, hingga tongkat yang ditancapkan mengeluarkan sumber minyak. Suatu ketika mereka berdua pernah mengalami cekcok karena rebutan berkat atau makanan. Pangeran Jatisworo akhirnya sempat pindah ke Desa Semanggi, sedangkan Pangeran Jatikusumo tetap berada di Desa Janjang. Namun pada akhirnya mereka kembali dekat dan akhir hayatnya dimakamkan berdampingan. Ada versi yang menyebutkan keduanya tidak menikah atau meninggalkan keturunan.
Namun pernah ada kisah asmara antara Mbah Yang Jatikusumo dengan perempuan asal desa Mleboh yang berada di sebelah desa Janjang. Bahkan kala itu, konon ada perempuan desa Bleboh atau dikenal Nyi Rondo Kuning yang ingin melamar Mbah Jatikusumo. Namun lamaran tersebut tidak diterimanya. Nyi Rondo Kuning pun menunggunya hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di sebelah makam Mbah Jatikusumo. Dan sekali lagi, kini kisah asmara tersebut menjadi mitos turun-temurun atau kepercayaan adat masyarakat setempat. Beberapa kali terbukti bahwa pantang pemuda desa Janjang menikah dengan perempuan asal desa Bleboh. Konon jika larangan tersebut dilanggar, kisah asmara yang terjadi berakhir dengan musibah. Selain pesarenan, ada juga petilasan yang berada di Bukit Seberang. Di sana dikenal sebagai tempat ibadah atau bertapa atau mendekatkan diri ke Sang Pencipta, hingga batu yang dipakai alas pun berbekas. Yang datang ke kawasan makam keramat Janjang beragam lintas agama atau kepercayaan. Berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan luar pulau juga. Semua orang juga sudah paham bahwa kunjungan ke sini paling ramai ketika berlangsung tradisi gas desa atau sedekah bumi atau manganan usai panen raya. Sedangkan secara rutin, ada hari tertentu sesuai adat Jawa. Kalau hari-hari biasa, disebutkan hari terbaik kepesarean Mbah Janjang, Kamis Pahing malam Jumat Pon. Sedangkan pantangan biasanya hari pasaran Wage dan Legi. Kenapa ada hari baik dan pantangan? Juga sulit untuk dijelaskan. Selama ini juga belum ada kisah apakah pernah ada orang yang datang di hari pantangan lantas mendapatkan musibah. Tak mudah memang untuk menuju ke tempat yang dianggap memiliki tuah ini. Itu dulu, namun tidak lama lagi dengan dibangunnya ruas jalan Cabak Nglebur Bleboh untuk menuju ke lokasi ini tentu akan mudah. Sekali lagi, hingga saat ini memang tidak ada cerita valid mengenai makam Janjang yang dianggap bertuah. Hanya ada mitos yang diyakini dan dipercaya dari mulut ke mulut. Untuk cerita makam Janjang, validnya memang gak ada. Makamnya ada 3, 2 kakak beradik. Ada kisah bahwa Jatikusumo berpakaian bak pengemis atau seperti orang gila sampai di Bleboh ada seorang putri melihatnya jelek sekali. Suatu ketika turun dari kuda dan memakai pakaian bagus terlihat tampan. Lalu putri Bleboh melihatnya dari belakang dan ingin menjadikannya suami. Tapi nggak diterima. Yang melekat saat ini, Desa Janjang rutin mengadakan manganan atau sedekah bumi di setiap bulan ruah di hari Kamis Pahing dan Jumat Pon untuk mengenang jasa kedua tokoh itu. Dan dalam pelaksanaannya pun ada beberapa isyarat yang akan terjadi di kemudian hari. Misalnya, kalau nasi kurang, ya biasanya beras akan mahal. Kalau daun buat pembungkus berkat kurang, maka tembakau akan mahal. Kalau air habis, maka kemaraunya akan panjang. Ini menjadi kepercayaan bagi sejumlah orang. Keistimewaan makam Janjang Blora biasanya adalah yang punya nazar. Ada yang nyalon kepala desa dari Bojonegoro, Tuban, Pati setelah diberi masukan dan saran selalu mengirimkan Al-Fatihah. Akhirnya bisa terpilih. Di antara mereka ada yang diberi pertanda seperti mimpi melihat macan satu pekarangan. Makam Janjang memang menjadi tempat yang dikeramatkan dan dihormati warga. Makam tersebut setiap tahun pada hari Jumat Pon selalu dipakai untuk tempat ritual desa, yakni ritual Manangan Janjang. Makam tersebut diyakini oleh warga sebagai makam 2 orang pangeran dari kerajaan Pajang yang pergi mengembara. Kedua pangeran tersebut bernama Jatikusuma dan Jatiswara. Dalam pengembaraannya, sampailah mereka di daerah yang cukup tinggi dan menetap di tempat tersebut. Dari tempat yang tinggi tersebut, kedua orang itu dapat melihat dengan jelas kondisi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, tempat yang tinggi tersebut kemudian dinamakan Janjang. Sampai sekarang, daerah tempat tinggal kedua pangeran itu dinamakan Janjang, dan makam kedua pangeran menjadi Punden Janjang. Kedua orang pangeran tersebut kemudian menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang sekitar, dan pengaruhnya meluas sampai di daerah lain. Pangeran Jatikusuma dan Jatiswara yang disebut Eyang oleh masyarakat Janjang saat ini konon memiliki kesaktian yang tinggi. Walaupun begitu,
keduanya tetap terus meningkatkan ilmunya dengan cara masing-masing. Oleh karena kesaktian dan ilmu lain yang disebarkan kepada masyarakat sekitar, maka walaupun keduanya telah meninggal, masyarakat tetap hormat kepada kedua pangeran tersebut. Bentuk penghormatan kepada mereka berdua dilakukan masyarakat, menggelar acara manangan janjang atau sedekah bumi di atas. Kegiatan tersebut sampai sekarang masih terus dilakukan oleh warga Janjang dan banyak masyarakat sekitar yang ikut dalam acara itu. Kondisi alam sekitar yang masih tampak alami, serta melintasi kawasan hutan jati, tentunya menjadi obat tersendiri untuk mencapai lokasi makam Janjang. Ada banyak spot yang sangat cantik di area hutan itu. Lihat pula aktivitas pedagang akar jati yang sudah diekspor hingga ke berbagai negara. Hampir seperti kondisi makam bersejarah lainnya, di kompleks makam selalu tersedia tempat peristirahatan bagi peziarah. Luas areal makam mencapai 1 hektar. Di dalamnya terdapat makam Jati Kusumo dan Jati Suara, serta makam Rondo Kuning, putri Bleboh yang tergila-gila ingin diperistri oleh kedua bangsawan tersebut. Ada pula 4 makam sahabat, bangsa sesaji, guci berisi air yang dianggap memberikan berkah, batu pasujudan dan bangsal untuk pertunjukan wayang krucil yang merupakan peninggalan Jati Kusuma dan Jati Suara. Upacara ini menjedot ratusan orang untuk berkunjung ke kawasan itu, termasuk wisatawan dari luar kota. Mengingat wayang krucil yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat, dimainkan oleh dalang khusus. Hanya saja, dari sejumlah tokoh pewayangan tersebut, yakni tokoh Punokawan tepat terbungkus kain mori, meskipun sedang ada pagelaran wayang. Bahkan ketika dilakukan perawatan juga, tetap dalam kondisi tertutup kain mori putih, sedangkan tokoh wayang lainnya bisa dimainkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat. Inilah fakta unik makam Janjang Blora. Dalam penyimpanannya, khusus untuk 5 wayang, termasuk di dalamnya tokoh Punokawan, ditempatkan di tempat khusus dengan posisi berdiri, sedangkan yang lainnya disimpan di dalam kotak. Meskipun dianggap sakral, warga sekitar yang memiliki nazar masih bisa menggelar pentas wayang krucil dengan dalang khusus yang ditunjuk secara turun-temurun. Pecinta sejarah, Punden Janjang sangatlah dihormati di Kabupaten Blora. Tempat ini terletak di Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Punden Janjang bukanlah sekadar makam biasa. Tempat ini adalah situs sejarah dan spiritual yang menyimpan kisah panjang para leluhur Blora, terutama sosok-sosok penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Punden Janjang menjadi pengingat akan asal-usul, nilai-nilai kesetiaan dan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Sejarah Punden Janjang adalah cerita tutur turun-temurun di masyarakat Blora. Kisah utama Punden Janjang tak bisa dilepaskan dari figur Pangeran Jati Kusuma. Berdasarkan cerita lisan yang diyakini masyarakat, Pangeran Jati Kusuma adalah putra dari Sultan Pajang. Ia mengembara hingga sampai di hutan lebat di daerah yang kini menjadi Blora. Di tempat inilah ia memulai misi sucinya menyebarkan ajaran Islam. Dalam perjuangannya, Pangeran Jati Kusuma tidak sendirian. Ia ditemani oleh beberapa abdi dalam setianya yang juga dianggap sebagai leluhur desa, yaitu Kiai Brajat, Kiai Kuripan, dan Nyai Sekentir. Keempat tokoh ini bersama dengan seorang putri yang disebut Rondo Kuning, yang konon keturunan Majapahit, makam Eyang Putri yang berada di luar Cungkup, masyarakat mengenalnya sebagai Putri Bleboh, yang konon unggah-unggahi Pangeran Jati Kusuma dan kemudian meninggalkan pantangan antara orang Janjang dan Bleboh tidak boleh besanan. Mereka menjadi inti dari legenda yang diceritakan secara turun-temurun. Rondo Kuning atau Putri Bleboh yang awalnya jatuh hati kepada sang pangeran, akhirnya memilih menjadi murid setia Pangeran Jati Kusuma hingga akhir hayatnya. Makam dari Pangeran Jati Kusuma, Pangeran Jati Suara, Kiai Brajat, Kiai Kuripan, Nyai Sekentir, dan Rondo Kuning dipercaya berada di kompleks Punden Janjang. Hal ini menjadikan Punden Janjang sebagai tempat ziarah yang sangat dihormati. Salah satu tradisi paling menarik yang ada di Punden Janjang adalah pertunjukan wayang krucil yang digelar setiap tahun. Wayang ini sangat unik karena tidak menggunakan cerita dari Mahabharata atau Ramayana,
melainkan mengambil lakon dari Babat Blora atau yang dikenal dengan legenda Tiga Serangkai Soreng. Lakon ini menceritakan kembali perjuangan Pangeran Jatikusuma dan saudara-saudaranya dalam menyebarkan agama Islam. Pertunjukan wayang kerucil di Punden Janjang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ritual sakral untuk menghormati leluhur. Wayang-wayang yang digunakan pun memiliki nama khusus seperti wayang Panji, wayang Brojol, wayang Kiai Kuripan, dan wayang Nyai Sekentir yang mencerminkan nama-nama tokoh dalam legenda. Lakon wayang kerucil di Punden Janjang, Jiken Blora, memang memiliki ciri khas tersendiri, terutama karena kaitannya dengan sejarah setempat. Pertunjukan ini sering diadakan sebagai bagian dari tradisi tahunan, Manganan Janjang, atau untuk memenuhi nazar. Wayang Janjang adalah wayang haulan, nadar, atau due uni yang dipentaskan dalam cerita menak. Dalam cerita wayang kerucil yang dipentaskan di sana, beberapa nama pemeran atau tokoh yang sering disebutkan adalah Pangeran Jatikusuma dan Pangeran Jatiswara. Keduanya adalah tokoh sentral dalam cerita yang diyakini sebagai leluhur dan penyebar agama Islam di daerah tersebut. Mereka adalah putra dari Sultan Pajang. Cerita wayang seringkali mengisahkan perjalanan dan kesaktian mereka. Kiai Brajat, Kiai Kuripan, dan Nyai Sekentir. Tokoh-tokoh ini dipercaya sebagai abdi dalam dari Pangeran Jatikusuma. Mereka juga dianggap sebagai simbol leluhur desa. Peran mereka sangat penting dalam pertunjukan wayang kerucil di Punden Janjang. Nama-nama mereka bahkan diabadikan sebagai nama-nama wayang itu sendiri, yaitu wayang Kiai Kuripan, wayang Nyi Sekentir. Punokawan, Semar, Blentik, dan lain-lain, tokoh-tokoh Punakawan dalam wayang kerucil di Punden Janjang memiliki keunikan tersendiri. Mereka dianggap sakral dan tidak boleh dilihat langsung. Saat pertunjukan, wayang Punakawan ini tetap terbungkus kain mori. Lakon wayang kerucil di Blora umumnya mengambil cerita dari babat atau sejarah lokal, seperti kisah Babat Blora atau lakon legenda Tiga Serangkai Soreng yang menceritakan tentang Pangeran Jatikusuma dan Pangeran Jatiswara. Kisah ini berpusat pada tiga serangkai, yaitu Pangeran Jatikusuma, Pangeran Jatiswara, dan seorang putri yang tidak disebutkan namanya. Ada beberapa versi yang menyebutnya sebagai Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Mereka adalah putra-putri dari seorang raja di kerajaan Pajang, yaitu Sultan Pajang. Suatu ketika, karena adanya perselisihan di kerajaan Pajang, ketiga pangeran dan putri ini memutuskan untuk pergi mengembara. Perjalanan mereka tidak mudah dan penuh rintangan, hingga akhirnya mereka berpisah. Pangeran Jatikusuma melanjutkan perjalanannya seorang diri menuju ke arah timur. Pangeran Jatikusuma akhirnya tiba di sebuah hutan yang lebat di wilayah yang kini dikenal sebagai Blora. Ia kemudian mulai menyebarkan ajaran Islam dengan cara-cara yang bijaksana dan damai. Ia mendirikan sebuah padepokan untuk mendidik masyarakat dan mengajari mereka tentang agama dan tata cara hidup. Selama menyebarkan ajaran Islam, Pangeran Jatikusuma didampingi oleh para abdi dalam setianya, yaitu Kiai Brajat, Kiai Kuripan, dan Nyai Menentang. Dan tak lama kemudian, saudaranya yang pergi lama, yaitu Pangeran Jatikusworo, akhirnya ikut tinggal dan menetap. Mereka membantu Pangeran Jatikusuma dalam berbagai hal, mulai dari mengurus padepokan hingga menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang menentang. Pangeran Jatikusuma terkenal sakti dan memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ia lebih memilih menggunakan pendekatan persuasif. Ia tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mengajarkan bercocok tanam dan keterampilan lainnya, sehingga masyarakat sangat menghormati dan menyayanginya. Akhir kisah, hingga akhir hayatnya, Pangeran Jatikusuma mengabdi untuk masyarakat Blora. Selain itu, ada tradisi Manganan Janjang, sebuah acara syukuran atau selamatan tahunan di hari Jumat Pon. Acara ini menjadi momen bagi masyarakat dan pemerintah daerah Blora untuk berkumpul, berdoa bersama, dan mengenang jasa-jasa para leluhur yang telah berjuang demi desa mereka. Adapun tempat yang sering dikeramatkan adalah pasujudan peziarah harus didampingi juru kunci bila ingin berada di tempat berhalwat Eyang Jatikusumo. Bekas pasujudan beliau berada di bukit sebelah selatan makam. Lebih populer di masyarakat,
tapakan. Tempat yang kedua adalah pohon keramat, di mana peziarah sering mencari buah atau bunga yang jatuh untuk disimpan dengan niat yang baik dan pantang berniat buruk. Punden Janjang mengajarkan banyak hal. Kisah Pangeran Jatikusumo dan para pengikutnya adalah simbol dari kesetiaan, ketekunan, dan kebijaksanaan. Penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara damai dan tanpa paksaan menunjukkan pentingnya toleransi dan pendekatan persuasif. Kisah ini bermula di masa suram Kerajaan Pajang, ketika Sultan Hadiwijaya wafat. Kekuasaan beralih ke Pangeran Benawa yang saat itu menghadapi ketidakstabilan politik. Pada masa inilah, pusaka utama kerajaan yang menjadi simbol kewibawaan dan kekuatan Pajang dikabarkan hilang. Pangeran Benawa yang khawatir akan nasib kerajaannya mengutus adik-adiknya yang memiliki kesaktian tinggi untuk mencari pusaka tersebut. Salah satunya adalah Mbah Jatikusumo bersama adiknya Mbah Jatikusworo. Mereka memulai perjalanan dari Jipang Panolan dengan satu tujuan, mengembalikan pusaka dan menyelamatkan Pajang. Perjalanan mereka penuh rintangan. Keduanya menelusuri hutan dan perbukitan, mengikuti petunjuk-petunjuk goib hingga akhirnya sampai di sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Duku Janjang, Kabupaten Blora. Di sanalah mereka menemukan petunjuk terakhir atau bahkan pusaka itu sendiri. Mbah Jatikusumo dan Mbah Jatikusworo menyadari bahwa kondisi Pajang sedang tidak kondusif. Jika pusaka itu kembali, perebutan kekuasaan bisa terjadi. Oleh karena itu, mereka mengambil keputusan besar. Alih-alih kembali ke Pajang, mereka memilih untuk menetap di Janjang. Mereka menyebarkan ajaran Islam, mengajarkan ilmu kebatinan, dan menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Keputusan ini menjadi awal dari keberadaan mereka di Tanah Blora, dan di versi yang lain, pusaka Pajang diserahkan kembali ke Pangeran Benawa bin Sultan Hadiwijaya. Kisah Mbah Jatikusumo tidak berhenti di Janjang. Jiwa pengembara dan spiritualnya mendorongnya untuk terus menelusuri wilayah Blora. Dalam salah satu perjalanannya, beliau tiba di daerah yang sekarang dikenal sebagai Desa Ledok, Kecamatan Sambong. Saat itu, Ledok merupakan tanah yang kering dan tandus. Namun Mbah Jatikusumo merasakan adanya energi spiritual yang luar biasa di dalam perut buminya. Ia yakin bahwa tanah ini menyimpan potensi besar yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan. Untuk membuktikan firasatnya, Mbah Jatikusumo menancapkan tongkat kayu jati yang selalu dibawanya ke tanah yang kering. Dengan penuh keyakinan dan doa, ia memohon kepada Tuhan agar tanah itu bisa diberkati. Ajaibnya, dari lubang bekas tancapan tongkat itu, keluarlah minyak kental berwarna hitam pekat. Minyak itu terus mengalir, menjadi sumber keberkahan yang tak pernah kering. Kisah ini kemudian diyakini sebagai legenda yang menjelaskan asal-usul sumber minyak bumi di Blora, khususnya di wilayah Sambong. Tongkat Mbah Jatikusumo menjadi simbol dari anugerah Tuhan dan kesaktiannya dalam melihat potensi alam. Hingga saat ini, Mbah Jatikusumo dikenang sebagai figur sentral dalam sejarah lisan Blora. Kisahnya menunjukkan bagaimana seorang tokoh leluhur tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga meninggalkan warisan berharga bagi generasi berikutnya. Makamnya di Janjang, Blora, masih ramai diziarahi sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan keberkahan yang dibawanya. Lalu, keberadaan Punden Janjang mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya ada di buku-buku, tetapi juga di tempat-tempat keramat yang dijaga oleh masyarakat. Setiap ukiran pada wayang, setiap ritual dalam menganan Janjang, dan setiap cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut adalah bukti nyata bahwa identitas sebuah bangsa terbentuk dari akar leluhur yang kuat. Ada yang unik tentang sejarah situs Janjang. Adalah salah seorang pemerhati sejarah budaya di Blora, Totok, yang warga desa Kamolan, menyebut bahwa di beberapa sumber menyebutkan bahwa desa Janjang merupakan kali pertama ditemukan tata kelola perminyakan di Blora. Totok telah membuat buku tentang Janjang, di mana salah satunya menyebutkan bahwa sejarah perminyakan di Blora ada di Janjang. Dalam artian sejarah perminyakan di persoalan tata kelola loh, jelasnya. Artinya, bukan berarti sejarah perminyakan di Blora atau tempat pengeboran minyak di Blora ada di Janjang. Melainkan, di Janjang ditemukan tata kelola perminyakan kali pertama di Blora sebelum Belanda masuk mengeksplorasi minyak di Blora, jelas Totok. Bisa jadi demikian Totok, untuk sumber minyaknya ada di Ledok,
sementara tata kelolanya ada di Janjang. Dan jangan lupa loh, sebelum zaman Belanda, sumber minyak sudah ditemukan di Ledok. Temuan dan perbincangan ini akan menjadi menarik untuk dibahas dan ditelusuri. Totok menyebut, di Ledok sebelum Belanda masuk, sudah ada penemuan minyak. Dan saat ini, pengelolaan sumur minyak tua di lokasi ini juga terus dilakukan. Bukti sejarahnya ada. Dikatakan, di desa Ledok itu ada genuk lantung yang berada di salah satu pejabat yang ada di desa Ledok. Tidak ada orang yang diperbolehkan untuk melihatnya. Entah ada kepercayaan apa di balik itu semua. There's something unique about the history of the Jangjang site. Totok, a resident of Kamalan village, a history and culture observer in Blora, stated that several sources indicate that Jangjang village was the first place where oil management was discovered in Blora. Totok has written a book about Jangjang, one of which states that the history of oil in Blora is located in Jangjang. In the sense of oil history, it's about governance, he explained. This doesn't mean that the history of oil in Blora or the oil drilling site in Blora is located in Jangjang. Rather, Jangjang is where the first oil management was discovered in Blora, before the Dutch entered the area to explore for oil, Totok explained. It's possible, Totok suggested, that the oil source was in Ledok, while the management was in Jangjang. And don't forget, oil sources had already been discovered in Ledok before the Dutch entered the area. These findings and discussions will be interesting to discuss and explore. Totok mentioned that oil had already been discovered in Ledok before the Dutch arrived, and currently, the management of the old oil wells at this location continues. The historical evidence is there. It's said that in Ledok village, there's a Lantong Genuk, a stone shrine that is kept by one of the village officials. No one is allowed to see it. Who knows what beliefs are behind it? Sebagaimana diketahui, tambang minyak sumur tua peninggalan Belanda di Ledok, Blora. Pertambangan minyak sumur tua di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, masih beroperasi sampai sekarang. Pertambangan ini masih menggunakan cara sederhana. Ada yang menggunakan mesin diesel, ada pula yang pakai mesin bekas truk. Tambang minyak Desa Ledok ini peninggalan Belanda. Lokasinya berjarak sekitar 35 km dari kota Blora, lewat jalan bebatuan di tengah hutan. Tidak jarang pemandangan seseorang sedang menimba minyak dari perut bumi dengan mesin diesel yang dirakit dengan alat sederhana. Orang itu memegang dua tuas, tuas kiri untuk mengatur kecepatan diesel, tuas kanan untuk mengangkat dan menurunkan timba di sumur. Timba yang digunakan dari bahan pipa besi sekitar 6 meter yang diikat dengan tali kawat ulir atau seling baja. Tali tersebut dikaitkan pada mesin dengan timba. 3 pipa penyangga disusun 5 segitiga, diperkuat dengan kayu dan besi. 2 buah katrol dipasang di pucuk penyangga, 1 lainnya dipasang di bawah di antara mesin tambang dan sumur. Minyak yang baru dikeluarkan dari sumur masih bercampur air dan lumpur. Ini yang oleh awam disebut sebagai latung. Latung itu disalurkan ke penampungan untuk dipisahkan dari air dan lumpur. Setelah bersih, minyak mentah siap diangkut truk tangki ke Pertamina. Penghasilan penambang itu tidak ada patokannya, menyesuaikan jumlah minyak yang dihasilkan dan harga minyak mentahnya. Menimba minyak di satu sumur biasanya dilakukan 2-3 orang. Sumur yang mengandung banyak minyaknya biasanya digarap menggunakan mesin bekas truk lengkap dengan gas, rem, kopling, dan persnelingnya. Sedangkan sumur yang dikelola langsung oleh Pertamina, penambangannya menggunakan pompa angguk.
Pertambangan minyak sumur tua di Desa Ledok, 235 titik dikelola oleh PT Blora Patra Energi, PT BPE. Kemudian 20-an titik sumur dikelola Pertamina, sisanya belum diproduksi karena belum mendapat izin. Hasil penjualan minyak tidak sepenuhnya untuk penambang, tapi juga untuk Perkumpulan Penambang Minyak Sumur Timba Ledok, selaku organisasi para penambang, sebagian lagi untuk PT Blora Patra Energi. Disebutkan minyak sumur tua peninggalan Belanda ini sudah ada sejak tahun 1823. Saking lamanya ditinggalkan Belanda, kondisi sumur itu tertimbun tanah, rusak, ada juga pipa yang tercabut. Di tahun 1998, mulai digarap oleh warga. Mulai dicari titik sumurnya, ada yang terlihat, ada juga yang tertimbun tanah. Akhirnya digali 3 meter sampai 25 meter. Ternyata, untuk menggarap tidak bisa langsung mulus. Baru awal tahun 2000-an, minyak dari perut bumi dapat diproduksi. Mengaktifkan satu sumur membutuhkan pasokan dana besar. Untuk bisa mencukupi dana itu, sebagian warga dengan cara iuran. Sumur tua di Ledok merupakan kawasan existing, dikelola oleh Pertamina dan warga yang tergabung dalam PPMSTL melalui BPE, sehingga hasil produksi dibagi untuk penambang dan pengelola. Setiap sumur memiliki karakteristik tersendiri, baik kedalaman maupun produksinya. Bisa jadi Daryanto waktu itu Belanda membuat perbedaan kedalaman antar titik sumur. Meski dekat, kedalamannya tidak sama, sesuai lapisan sumber. Minyak tambang sumur tua dari Ledok dari awalnya mampu memperoleh minyak mentah 1 drum atau 1 ton per hari, tetapi dalam perkembangannya terus meningkat dan bisa mencapai 35 ton per harinya. Rata-rata 1 bulan menghasilkan 1.100 ton. Untuk harga minyak fluktuatif, menyesuaikan harga minyak dunia. Sekian pemirsa paket You Healing edisi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Destinasi wisata spiritual Janjang tidak semata tradisi sumpah penentu kebenaran, di mana dalam masyarakat adat seringkali terdapat tradisi sumpah yang digunakan sebagai cara terakhir untuk membuktikan kebenaran suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan bukti fisik. Sejarah Janjang ternyata disebut-sebut ada hubungannya dengan sejarah tata kelola perminyakan di Kabupaten Blora. Ini masih perlu penelusuran mendalam, dan harapannya jejak spiritual Punden Janjang Blora dan tradisi sumpah Janjang si penentu kebenaran terus digali dan dibukukan tentunya. Demikian pemirsa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya.